Ya, kalau melihat sih partai yang oposisi, dua PKB dan juga Nasdem ini kan sudah sinyal cukup terang benderang begitu ya. Langsung bergerak merapat cepat gitu ya. Langsung bergerak akan bersama Prabowo Subianto. Nah, tinggal PKS dan juga PDIP. Kemarin dalam acara Halal Bihalal katanya ada undangan dari PKS ke Prabowo Subianto, namun kok nggak hadir. Padahal sudah ada karpet merah. Mungkin juga sudah diharapkan adanya kehadiran Prabowo Subianto. Apakah ini juga menandakan nanti PKS berarti akan ada di oposisi atau justru masuk ke koalisi? Kalau PDIP seperti apa? Nanti kita akan bahas di segmen ini, di segmen dialog. Sudah ada beberapa sumber yang berhadir pada hari ini. Sudah ada Bang Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen DPP PKS. Selamat pagi, Assalamualaikum yang sudah join lewat Zoom. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya. Dan di studio juga sudah ada Bang Firman Jaya Daeli, politikus senior PDIP. Selamat pagi Bang Firman. Selamat pagi Bang Mbak Firman. Rati, Mbak Sira. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Kemudian juga Mas Pangi Syarwi Caniago, analis politik, Direktur Eksekutif Foxpol Center. Selamat pagi Mas Pang. Pagi, Mas Mbak Ipang, Rati, selamat Mbak pagi. Sera, Bang Firman, Bang Habib, Bang Sekjen. Saya mau ke Bang Sekjen dulu. Bang Sekjen, kalau mengutip pernyataan Anda kan udah pada kebagian, tinggal PKS aja nanti kebagian juga. Jadi ini sebenarnya sudah terang-terangan PKS akan masuk ke dalam koalisi Prabowo Subianto. Dan kenapa kemarin Prabowo Subianto ini nggak hadir dalam acara Halal Bihalal PKS, Bang? Ya, terima kasih pemirsa bahwa alhamdulillah kemarin kita sudah halal bihalal. Kita undang juga semua partai. Adapun beberapa partai yang tidak berhadir ada alasan dan ada utusan. Adapun dari pihak Prabowo sudah komunikasi kita dan sudah akan ada utusannya Pak Muzani. Gitu. Jadi karena beliau ada acara keluarga bersamaan itu. Gitu. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Semua partai juga berhadir. Iya, Bang Abu, tapi kan begini kan sudah digelar karpet merah, kemudian sudah ada harapan-harapan Prabowo Subianto ini akan hadir, tapi nyatanya tidak hadir. Nah, bagaimana dengan kondisi saat itu di sana gitu? Apakah ini juga ada sedikit kekhawatiran atau kekecewaan begitu? Omongan merah itu yang salah saya, karena saya udah ngasih undangan pakai bicara begitu di media sehingga kesannya kayak sudah rapi, padahal intinya undangan sudah sampai tapi jawabannya itu adalah bahwa beliau ada acara. Nggak ada masalah, dan udah ada komunikasi dengan Pak Dasko bahwa akan ada utusan Pak Muzani. Tapi memang Pak Muzani terus termasuk dari Golkar juga sudah ada utusan rencana Erwin Aksa. Sampai jam acara selesai tidak berhadir. Ya nggak masalah, tapi partai yang lain banyak yang berhadir. Baik. Tidak mengganggu sebuah persiapan hubungan kita dan sebagainya. Oke, kalau melihat kemarin tidak kehadiran Prabowo Subianto ini juga sudah dijelaskan begitu ya oleh Bang Abu. Kalau melihat sebenarnya tawaran dari Prabowo sendiri sudah ada belum sih ini PKS untuk masuk ke dalam koalisi, atau memang PKS ini buka komunikasi duluan kepada Prabowo Subianto walaupun tawarannya belum ada? Ya begini dulu ya, kita sebagai ilustrasi dulu lah ya. Kemarin Pak Utut tuh datang ke acara ya dari PDIP menghadiri halal bihalal PKS. Beliau memberikan sambutan, dalam sambutannya beliau ngomongin bahwa ADART PKS adalah sekian bab. Nah, dia bicara begitu, dan sekian klaster di dalamnya bahan ini dan itu. Intinya adalah PKS adalah partai yang digerakkan dengan SOP atau tata kelola yang baik. Nah, termasuk jika ngomong soal bagaimana roadmap politik, keinginan untuk menjawab pertanyaan ini tidak sederhana. Ada proses yang harus dilalui PKS. Jadi mutusin beginian ini nggak bisa kayak kita nyetir bajai. Ya tiba-tiba belok kanan, tiba-tiba belok gas ke kiri, gas ke kanan. Kita nggak bisa begitu. Di PKS untuk memutuskan sebuah keputusan politik yang besar atau bahkan ya soal roadmap politik jangka panjang kayak koalisi dan sebagainya dilakukan melalui majelis syuro yang jelas gitu. Majelis syuro, begitulah kira-kira keputusan kita, sehingga
soal kita ke dalam atau keluar ini masih dalam posisi kita dialog gitu. Ya, Sudah. Bang Abu Bakar, artinya begini, paling Halo. tidak ke depannya kan kalau misalnya dari Nasdem sendiri sudah ada Halo. jalinan komunikasi begitu. Kemudian juga dari PKB sudah ada jalinan komunikasi dengan Prabowo Subianto. Nah, ini artinya ketika kemarin belum ada jalinan komunikasi, akankah melakukan jalinan komunikasi dengan Prabowo Subianto dalam waktu dekat begitu? Ada. Kita lagi atur waktunya. Oke, Ada jadi sekali akan sudah bertemu gitu mengatur agenda kontak-kontakan ya? kita dengan Dasko dan tinggal dijawab kapan waktunya lagi menyesuaikan. Iya. Oke. Baik, saya mau Baik. Bang Abu Bakar, saya bergeser Siap. ke Bang Firman. Kalau dari PKS itu kan ya nampaknya nggak bilang juga. Kalau kita mencermati PKS secara histori, kalau memang ingin berada di luar pemerintahan pasti clear begitu ya, berada di luar pemerintahan. Namun kali ini tuh kayaknya agak berbeda. Tapi kalau untuk PDIP sendiri sudah ada kemantapan untuk berada di oposisi atau di koalisi nantinya? Justru kita konsisten dan taat dengan konstitusi ya. Demokrasi, kedaulatan rakyat, dan pembangunan kelembagaan politik. Kita juga menjaga betul perihal soal harkat dan martabat politik. Dan setelah putusan MK, masih ada sejumlah hal agenda politik strategis yang sedang dipersiapkan oleh PD Perjuangan. Ya, seperti? Yang membutuhkan energi, daya politik untuk lebih fokus untuk Indonesia ini. Yang pertama misalnya pendekatan hukum konstitusional, masih ada pendekatan PT-UN. Betul ya. Kita sedang menunggu itu proses hukum konstitusional. Yang kedua, justru juga sekarang sedang berlangsung misalnya penyelesaian sengketa PHPU, pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi. Dan itu bukan persoalan sederhana. Itu juga hampir sama dengan soal persiapan-persiapan dalam rangka PHPU Pilpres yang kemarin itu. Kemudian yang ketiga, juga justru sedang kita persiapkan menghadapi tahapan-tahapan politik konstitusional dalam rangka pilkada bulan November. Walaupun bulan November berlangsung, tapi tahapan-tahapan konstitusionalnya kan sedang berlangsung, terutama di internal partai politik. Demikian juga partai politik yang lain. Dan nanti Rakernas pada akhir Mei. Dalam kerangka berpikir dan agenda politik strategis itulah, maka kita masih belum menentukan pilihan kebijakan Bang politik. Firman, artinya kalau misalnya masih fokus pada langkah hukum, ini artinya kemungkinan besar itu akan tetap oposisi? Kita belum tahu hasil proses di PT-UN. Oke. Tentu. Apakah ini juga masih menunggu pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani? Enggak, justru yang saya maksud tadi dan yang kita maksud adalah yaitu soal agenda-agenda ini. Oke. Saya ulangi lagi ya, PT-UN. Ya. Yang kedua soal PHPU, pemilu legislatif di MK. Pileg, ya. Yang ketiga Persiapan pilkada. persiapan pilkada. Dan empat, Rakernas. Dalam kerangka ini maka kita masih belum menentukan pilihan politik, kebijakan politik. Bahwa misalnya ada komunikasi politik, ada diskusi politik, pada dasarnya kepartaian kan sudah biasa. Karena itu tradisi untuk membangun komunikasi politik, diskusi politik itu adalah kelaziman dalam dunia politik. Tentu itu kan ada panggilan nurani untuk menjaga Indonesia, untuk memperkuat kenegaraan kita. Tetapi tentu kami berprinsip pada konsistensi, yaitu taat pada konstitusi, demokrasi, kedaulatan rakyat, dan prinsip-prinsip akan martabat politik. Baik, Bang Firman, tapi kalau melihat kan ini tinggal menghitung bulan ya, 5-6 bulan lagi pemerintahan baru. PDIP nggak khawatir, yang lain udah berbondong-bondong menjalin komunikasi untuk masuk koalisi, PDIP ini nggak khawatir nantinya? Mungkin Mbak Rati yang khawatir ya, tapi sebetulnya dalam rangka untuk merawat, menjaga Indonesia, membangun Indonesia, tentu tidak perlu dibangun dengan dan tidak perlu berbasis pada kekhawatiran ya. Karena itu sebetulnya koalisi atau oposisi itu sebetulnya sama-sama panggilan nurani politik. Karena itu sama-sama luhur dan mulia. Tapi dalam rangka menentukan ruang politik ini, apakah misalnya oposisi atau misalnya koalisi, perspektif PD Perjuangan itu pada dasarnya itu berbasis pada sejumlah hal. Yang pertama adalah bahwa agendanya adalah dalam rangka untuk menegakkan, memperkuat prinsip-prinsip berbangsa bernegara. Misalnya soal proses pembumian nilai-nilai Pancasila, kemudian juga soal penegakan konstitusi,
yang keempat soal penghormatan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, dan juga yang berkaitan misalnya dengan soal bagaimana penguatan integrasi nasional NKRI. Nah, apakah koalisi atau oposisi memperkuat itu pertimbangan strategis PD Perjuangan. Jadi tidak sekedar kanan kiri, banyak hal faktor yang dipertimbangkan. Nah, yang kedua adalah juga dalam rangka, yang pertama tadi pertimbangan strategis ideologis, yang kedua adalah pertimbangan strategis politis, yaitu bahwa itu akan memperkuat apa yang disebut dengan kerakyatan. Kita tidak boleh menjaga jarak dengan kerakyatan. Jadi perkuatan kepada kerakyatan, kedaulatan rakyat dan demokrasi. Nah, yang ketiga adalah pertimbangan strategis ekonomi pelayanan publik. Jadi orientasinya itu adalah dalam rangka untuk keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi 3 perspektif itu menjadi patokan utama. Nah, sebenarnya yang kita gunakan frasa atau misalnya diksi adalah bukan oposisi, tapi yaitu penyeimbang. Walaupun di luar pemerintah, tapi itu non penyeimbang. Karena dalam sistem konstitusi kita, oposisi kan sebetulnya tidak ada terminologi oposisi, maupun dalam sistem presidensial. Tetapi bahwa perlu ada penyeimbang, ya. Itu pemikiran kami. Itu artinya mungkin juga akan dibahas dalam rakernas ya, tapi kita bahasnya nanti usai jeda. Kita juga nanti akan tanya tanggapan dari Bang Ipang. Usai jeda kami segera kembali.